Sorry. Pengantin baru di mana nih tinggalnya? Oh, sorry. Jakarta Barat, Bu Rosa. Mereka sewa apartemen. Apartemennya itu di tengah. Jadi suaminya ke Tangerang, dia ke Jakarta Barat. Jadi pas di tengah. Shalom. Shalom, selamat malam. Terima kasih kepada Tuhan karena berkat dan kasih setianya dan anugerahnya yang besar kepada kita dapat berjumpa lagi di dalam PD online meski secara online. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kita akan kembali untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan kita yang begitu baik dan sangat baik terhadap kita. Air laut tidak akan habis meski ikan begitu banyak yang meminumnya. Ikan juga tidak akan pernah habis di lautan meski setiap hari nelayan menangkapnya. Begitu juga dengan berkat Tuhan tidak akan pernah habis bila kita membutuhkannya. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mulai persekutuan doa kita pada malam hari ini, kita satukan hati dan kita buat tanda kemenangan kita di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena berkat dan anugerah-Mu kami dapat kembali berkumpul pada malam hari ini. Kami selalu merindukan Engkau, kami ingin Engkau ada bersama kami, dan pada malam hari ini kami sungguh mengharapkan kehadiran-Mu. Kami ingin memuji-Mu, kami ingin menyembah-Mu. Berkatilah acara ini Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir. Berkatilah semua pelayan-pelayan-Mu ini, berkati juga umat-Mu yang hadir di dalam jumlah, sehingga kami hidup penuh dengan berkat dan acara ini dapat berjalan dengan baik. Itu semua karena kasih setia-Mu dan anugerah. Tuhan, pada malam hari ini kami ingin bersujud, kami ingin menyembah, karena hanya Engkau yang kami sembah dan hanya Engkau lah Tuhan kami kini sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat malam. Terlihat di sini Bapak Ibu yang hadir semua di sini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mari kita lambaikan tangan. Kita semua yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Dan kita malam ini akan menerima berkat Tuhan dengan iman. Mari bersama kita katakan kepada Tuhan, aku diberkati. Kasih setiamu ganda bagiku, tidak kebajikan bersedia bagiku, kau harus sanggup dimakan selamanya, dan anugerah sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama sanggup dimakan selamanya, dan anugerah sangat besar bagiku. Sama sanggup dimakan selamanya, dan anugerah sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku
atas semua anugerah Tuhan bagiku, atas semua anugerah Tuhan bagiku, atas semua anugerah Tuhan bagiku. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Sungguh benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kita semua yang hadir di sini adalah anak-anak Tuhan, karena Dia sudah memberikan berkatnya untuk kita. Dia yang melimpahkan berkatnya untuk kita. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Kita harus yakin dan percaya bahwa Tuhanlah yang memberikan segala sesuatunya kepada kita. Bahwa kita ada saat ini, itu semua karena anugerahnya. Kami mau mengajak Bapak Ibu pada hari ini untuk sejenak fokus kepada Tuhan. Kami mau mengajak Bapak Ibu untuk bersyukur atas hari-hari yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena kami percaya bahwa Dia ada di dalam hati kita. Oleh sebab karena anugerahnya, kita selalu diberkati. Ada sebab karena kasih-Mu. Ada bahkan anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Dengan firman kami mau menyatakan bahwa kami ada sebab karena anugerah. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat. Kami mengucap terima kasih kepada Engkau Yesus. Menyatakan sekali lagi firman Tuhan bahwa benar kami ada karena seanugerah Tuhan, bahwa begitu baik kepada kami. Ku ada seanugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Mari kita nyatakan rasa syukur kita. Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu selamanya. Benar Bapa, sungguh kami ada karena anugerah-Mu.
Terima kasih Bapa untuk segala setiap cinta kasih-Mu yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Karena Bapak Ibu untuk mengucapkan rasa syukur. Mari dibuka mic-nya. Terima kasih Bapak atas berkat-berkat yang telah Kau berikan kepada kami hingga saat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau telah Terima kasih membimbing Bapak kami. untuk segala setiap pergumulan yang boleh terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau telah membimbing kami sepanjang hari ini. Baik dalam Dan suka kami bisa terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk berkat-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak, Engkau telah membimbing kami sepanjang hari ini. Dan kami bisa berkumpul di Zoom ini. Dan semoga kami diberi kesehatan yang baik untuk bisa berkumpul dengan teman-teman di Zoom ini. Dengan sungguh-sungguh terima kasih ya Bapak. Terima kasih Terima Bapak. kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak untuk sahabat-sahabat yang Engkau berikan kepada kami yang tetap setia untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Begitu banyak ungkapan rasa syukur kami ya Tuhan. Karena Engkau sungguh teramat baik bagi kami. Kami percaya Engkau akan menerima segala setiap rasa syukur kami. Untuk itu kami masih tetap mau percaya bahwa Engkau adalah setiap andalan kami. Bahwa hanya dengan Yesus kita akan melangkah dengan pasti. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau tetap terus memuji Dia. Kita tetap mau mengangkat pujian ini bahwa dengan Yesus kita tidak akan pernah ragu. Janjinya ya dan amin. Selalu akan ada kesetiaannya. Mari kita memuji, kita mengagungkan nama Tuhan dan Dialah yang memegang hidup kita. Pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya. Kau tunggu langkahku. Kau ada dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Bersama Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Nah Bapak, kami tak akan pernah ragu berjalan dengan Engkau karena Engkau yang menunjukkan jalan kami. Kami mau nyatakan saya lagi terus beriman. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Amin, dengan sepenuh jiwaku. Sepenuh jiwaku. Menolong setiap langkah kita. Yesus telah dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu
Haleluya, puji nama Tuhan. Sungguh kita percaya bahwa dengan Tuhan selalu ada jalan terang di depan kita. Kita mau percaya, kita mau menyerahkan segala seluruh kehidupan kita dengan cinta dan pengorbanannya yang sudah tercurah di atas kayu salib. Sungguh-sungguh benar, sangat nyata di dalam kehidupan kita. Saat ini Bapak Ibu, kita mau fokus menyembah Tuhan. Kita mau katakan bahwa sungguh dalam kasihnya Bapa kepada kita, bahwa dengan segala pengorbanannya, Dia yang telah menebus segala dosa-dosa kita. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita dalamnya kasih Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama Aku. Benar Bapa, dengan darah yang tercurah di atas kayu salib, ampuni segala dosa kami. Dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Tanpa dosa, Kau yang terindah, ku rindu dekat darah-Mu. Engkau sama Bapa mulia seumur hidupku, ku sungguh Bapa berdiri di dalamnya kasih Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang terlebih dari segalanya. Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia sama Aku. Benar ya Bapa, dengan darah yang tercurah di atas kayu salib, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Engkau sama Kau yang terindah, ku rindu dekat darah-Mu. Engkau sama Bapa mulia seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Engkau
memuliakan dan menyembah Engkau Tuhan. Sungguh pengorbanan-Mu yang begitu besar bagi kami. Darah-Mu yang tercurah hanya mau menyembah Engkau dan mensucikan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja.
Inilah aku, hai anakku. Janganlah engkau takut. Datanglah hanya kepadaku saja. Datanglah engkau, hai anak yang letih, lesu dan berbeban berat. Inilah aku akan memulihkan engkau. Yesus kita telah kuberikan kepadamu sebuah hati yang putih murni. Jaga dan lindungilah, jangan sampai ternoda hati yang telah kuberikan. Kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bunda Maria, Engkau sungguh-sungguh hadir dalam setiap relung hati kami. Kau urapi kami Tuhan, Kau angkat kami. Kau angkat kami, Engkau memulihkan kami dari segala kesakitan kami. Hanya Engkau gantikan dengan sukacita yang sungguh-sungguh sangat berlimpah bagi kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Engkau sungguh Allah kami yang sungguh agung. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita mau duduk diam, kita tetap mau mendengarkan firman Tuhan yang pada malam hari ini akan dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Richard Raja. Bapak Richard Raja, kami persilahkan. Shalom, Bapak Ibu, saudara dan saudari yang terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi dengan saya Richard Raja dalam tema malam hari ini, cinta yang rela berkorban. Diambil dari Yohanes 12, 24 sampai dengan 26. Tema ini diminta oleh Ibu Meliana, tim PDKK, supaya sesuai dengan bacaan hari ini, Rabu 10 Agustus 2022. Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Oh, mood semua ya? Baik. Baik dan luar biasa. Suara saya jelas ya? Suara saya jelas? Jelas. Baik Bapak Ibu sekalian, tema cinta yang rela berkorban diambil dari Yohanes 12, 24, 26. Dalam perikop besarnya adalah ayat sebetulnya mulai dari 20 sampai 36, yaitu Yesus memberitakan kematiannya. Ya.
Kita akan belajar dalam 3 ayat ini apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Sekali lagi, temanya cinta yang rela berkorban. Bapak Ibu sekalian, kalau ngomong cinta itu, kita lalu berpikir, cinta itu kata sifat atau kata kerja. Kalau warna misalnya merah, biru, ya sifat. Kecil, small itu sifat. Tapi kalau cinta itu tentu saja kata kerja. Kalau di bahasa Inggris itu mudah membedakan kata sifat dengan kata kerja. Caranya tinggal tambah ing. Kalau bisa tambah ing, itu dia kata kerja. Misalnya walk, kerja. Walking, bisa. Jalan, ya, walking. Doing, ya. Makan, eating. Tapi kalau misalnya merah, red, nggak mungkin reading. Ya jadi gampang. Jadi love itu kata kerja. Love itu, cinta. Nah, dia harus membenda. Harus ada bukti. Cinta itu buktinya apa sih? Maka kalimat yang tegas itu bagus. Cinta yang rela berkorban. Baik, kita masuk satu persatu. Ya, kita lihat Yohanes 12, 24 sampai 26. Mungkin boleh bantu satu orang, karena saya pria, satu wanita boleh baca. Seorang wanita boleh bantu baca. Yohanes 12, 24 sampai 26. Silakan. Kok nggak ada yang baca? Bisakah satu orang membaca? Saya baca. Silakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Kata Yesus demikian. Terima kasih Pak Witler, luar biasa. Nah baik Bapak Ibu sekalian, 3 ayat ini kita coba membahasnya satu persatu. Karena ini bukan khotbah ya, kalau khotbah kan ringkas aja. Tapi karena ini pewartaan, maka kita coba mewartakan secara komplit, artinya lumayanlah, ya, lumayan lengkap. Ya. Kita mulai dengan Yohanes 12, 24. Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Jadi Bapak Ibu perhatikan baik-baik, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh. Pertama jatuh dulu. Bukan dijatuhkan. Bukan menjatuhkan, tapi biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji saja. Bapak Ibu sekalian, biji gandum yang jatuh ke tanah dan mati adalah sebuah alegori atau kiasan yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk melukiskan spirit dasar dari Allah di tengah dunia. Pertama, Bapak Ibu sekalian perhatikan, benih itu melambangkan Kristus sendiri yang melewati fase kematian.
untuk menghantarkan manusia menjadi buah baru di dalam Allah. Kita lalu ingat buah roh dalam Galatia 5, 22-23. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu akan kita miliki. Dasar. Sangat dasar. Ya, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, keterlibatan murid Kristus di dalam karya Allah dengan model pelayan atau hamba Allah yang menderita. Hari ini, Gereja Katolik seluruh dunia merayakan atau memperingati martir Santo Laurentius. Jadi kita jadi ingat Santo Laurentius yang menunjukkan keberanian menyongsong kemartirannya sebagai murid Kristus. Jadi Santo Laurentius ini dia bendahara, pengelola keuangan, kekayaan gereja lah. Ya, kaisar tahu gereja ini kaya lalu uangnya dikelola oleh Santo Laurentius, minta supaya beri kepada kaisar. Laurentius nggak mau. Dia bilang, oke, minggu depan saya kasih. Dalam seminggu itu dia bagi orang-orang miskin di Roma. Dia bagikan semua harta karun. Lalu dia bawa, dia datang ke istana. Inilah kekayaan saya. Orang-orang miskin itu. Yang ada padamu, kelolalah mereka dengan baik. Peliharalah mereka dengan baik. Perawat mereka dengan baik. Ya, tugas negara kan. Tugas raja, tugas kaisar. Oleh karena itu dia dihukum mati. Dengan dipanggang, gitu. Digoreng gitu. Ngeri, Pak. Tapi dia bilang waktu setengah badannya tergoreng gitu, terpanggang gitu. Dia balik separuhnya lagi. Coba, dia dengan sukacita. Ya, karena buah-buah roh itu ya. Nah, Kristus sendiri sekali lagi adalah martir agung. Karena kematiannya, semua orang memperoleh rahmat istimewa, yakni kehidupan baru. Bapak Ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Perlu keberanian untuk seperti biji gandum yang mati di tanah dan menghasilkan banyak buah. Dari ayat ini kita belajar bahwa kemartiran dan pengorbanan adalah bagian penting dalam hidup Kristiani untuk menghasilkan banyak buah. Kita lihat berikutnya. Yohanes 12:25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, mencintai nyawa itu identik dengan mencintai diri. Ya. Nah, justru karena mencintai diri, seseorang itu akan kehilangan jati dirinya. Sebab seharusnya ia mencintai Allah. Karena itu berani mematikan sifat egoisme untuk mencintai sesama. Karena Kristus sudah memberi teladan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kalau kita ingat Yohanes 3:16, maka diutusnya anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Darahnya ditumpah di kayu salib. Pengorbanannya luar biasa. Penggambaran dengan biji gandum tadi. Ya. Mati untuk menghasilkan buah-buah baru. Oleh karena itu, kita diajak untuk siap berkorban setiap hari. Dan bagian dari pengorbanan kita malam hari ini adalah kumpul, duduk dengar, duduk diam, dengar firman Tuhan, sharing pengalaman iman, semacam ini. Kita tentu punya banyak kegiatan. Tetapi kita ambil bagian untuk mendengarkan firman Tuhan, seperti Marta. Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini kita belajar bahwa mencintai Allah adalah keputusan terpenting untuk peroleh hidup yang kekal. Nah, gambar itu kita lihat kalau orang mencintai dirinya, uang itu dia gepok itu, wah dia gendong itu. Lalu orang-orang egois di atas itu. Ya. Kita masuk berikutnya adalah Yohanes 12:26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku
akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat gambar itu kan, seorang wanita ya, tekun dengar firman Tuhan. Sebelahnya itu Tuhan Yesus bimbing jalan langkah seseorang. Walking with Jesus alone. Ya, dasar. Nah, maukah kita terus setia melayani Kristus dan sesama? Tidak mudah. Apalagi di masa pasca pandemi ini. 2-3 tahun belakangan ini berat. Sangat berat. Tapi apakah kita tetap mau setia? Maukah kita terus memurnikan motivasi pelayanan kita bagi kemuliaan Tuhan? Saya kalau soal pelayanan ini, soal bagaimana kita seperti Kristus ini, saya jadi ingat lagunya John Tanamal. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2:20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Wow. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu sekalian, lagu ini juga sekaligus pukulan telak bagi saya khususnya, ya orang Flores itu, ketika saya merefleksikan pewartaan saya. Bapak Ibu sekalian, dengan segala hormat, khusus kita di room ini, mari kita rendah hati melihat ya pewartaan kita, pelayanan kita. Justru di kantong-kantong Kristen. Ya. Justru di daerah-daerah kantong-kantong Kristen. Maaf. Daerah A, daerah B, daerah C, daerah D, daerah E, Papua, Flores itu. Kita mudah ya naik pitam. Kita masih terus terbawa suasana budaya, pesta ora. Ya. Minum-minum yang kadang-kala memabukkan. Bagaimana kita mewartakan Kristus? Ini tantangan besar. Tantangan besar buat kita bersama. Oleh karena itu butuh pengorbanan. Kita mau jatuh dan mati enggak? Kita mau tanggalkan dunia kita enggak? Itu berat. Karena itu sekali lagi, tantangan kita, bagaimana kita mempengaruhi lingkungan kita, kita mewartakan Kristus, karena kita, kata Rasul Paulus, adalah surat Kristus yang dibaca oleh setiap orang. Karena itu surat kita harus bagus, sikap kita harus baik, tutur kata kita harus santun. Ya. Harus punya efek. Menghadirkan Kristus. Sungguh-sungguh. Sebentar lagi mau pemilu. Wah, dasar. Bagaimana kita menghadirkan Kristus? Kita tidak terpengaruh oleh partai A, B, C, D. Tapi kita adalah partai kebenaran. Partai kebaikan. Partai yang penuh dengan buah roh. Itulah pilihan kita. Kita harus yakin karena pengorbanan kita dalam pewartaan atau dalam pelayanan akan membawa lebih banyak orang sampai pada kemuliaan Kristus. Bapak Ibu sekalian, dari ayat ini kita belajar setia dimanapun kita berada. Kita wartakan Kristus. Jangan sampai kita wartakan diri kita. Baik. Saya coba mewartakan Kristus dengan gambar ini. Pengorbanan kecil yang sederhana. Bapak Ibu lihat itu foto kemarin karena ini baru anget-angetnya. Lagi viral gitu lah ya. Ananda Donna dan Rio, mereka bertunangan itu 23 Januari, Minggu. Dan anak saya Donna itu maunya petang. Antara jam 5 jam 6 itu acaranya mulai dan harus di rooftop. Artinya di outdoor terbuka. Maka saya dengan istri dan menyampaikan kepada beberapa teman pendoa sehati sepikir, ya, ada banyak teman yang bertelut, terus menyandarkan lututnya, memohon kasih karunia Tuhan supaya acara ini berlangsung dengan baik, dari mulai pertunangannya sampai perkawinannya dan sampai masa depannya, sampai masa tua mereka, sampai masa putih rambut mereka.
Allah menggendong mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya istri saya yang ajak saya, Papa kita puasa yuk. Puasa Daniel. Kami puasa 21 hari Bapak Ibu. Jadi kita makan itu tidak makan nasi, makan singkong sama sayur, tanpa garam, tanpa gula, tanpa bumbu, tanpa lauk pauk. 21 hari, dan itu berat sekali Bapak Ibu. Ya biasalah kami ini kan, ya begini-begini tapi biasa makan enak. Oh, lidah sudah biasa makan enak nih. Makannya tanpa bumbu itu udah berat sekali. Tanpa nasi itu sangat amat berat. Jadi ya itu tadi, harus berkorban demi cinta tadi, supaya acara berlangsung dengan baik. Dan puji Tuhan semesta alam, bulan Januari itu tanggal 21 hujan lebat sekali. 23 terang benderang dari pagi sampai petang. Allah baik, sungguh amat sangat baik. Dan kini tibalah pernikahannya 30 Juli. Sampai dengan detik hari H itu Bapak Ibu tahu, aduh, ada banyak hal yang masih kurang lah. Ya. Pertama soal ibadah. Sampai dengan hari Kamis 28 itu, buku sudah dicetak, saya yang cetak. Saya juga kaget kok bukunya itu kok pemberkatan, bukan sakramen perkawinan. Waduh. Nah, puji Tuhan, cara Tuhan itu luar biasa. Kamis itu saya kehilangan HP. Ya, kehilangan HP, entah di mana saya lupa. Nah, akibat dari hilang HP itu bagus juga, sehingga saya tidak kontak sama anak saya. Saya ambil keputusan sendiri ketika saya jumpa suster di gereja, harusnya saya jumpa 11:30, karena HP hilang masih cari sana cari kemari, lalu saya tiba 11:30. Puji Tuhan, 11:30 itu ada Romo, tapi saya nggak tahu ada Romo, nggak tahu. Jadi ketika saya di luar, ditemui suster tanya, bagaimana Pak Richard? Ya baik semua. Gimana, sudah siap semua? Sudah sih suster, tapi saya kok kurang pas ya. Anak saya menikah kok dengan pemberkatan, bukan sakramen perkawinan. Oh iya Pak Richard, kan prianya kan betel, jadi nggak bisa. Saya tahu aturannya nggak bisa, tapi aturan juga membolehkan bisa apabila Romo parokinya berkenan, karena kebijakan pada Romo paroki. Saya punya kesalahan adalah ketika saya WA Romo minta ketemu, Romo udah bilang nanti dikabarin, tapi Romo tidak kabarin saya. Dan kesalahan saya ngomong agak keras itu, kesalahan saya tidak lagi bertanya pada Romo. Saya akui itu kesalahan saya. Mungkin itu bimbingan roh. Karena kata-kata saya itu rupanya ternyata Romo itu ada di dalam dan Romo mendengar. Nah, suster bilang, Romo ada kok. Mau ngomong, saya mau. Ketika suster masuk, Romo langsung teriak dari dalam, Pak Richard, ya saya masuklah. Hai Romo, apa kabar? Romo bilang, ya sudah, bagaimana? Romo, kalau sekiranya pemberkatan, cara pakai betel juga boleh Romo. Tapi karena saya Katolik, maka harus dengan cara Katolik Romo. Harus lengkap. Romo bilang keluarga wanita tidak, keluarga pria tidak apa-apa. Oh tidak Romo, sejak awal itu yang saya katakan, saya sampaikan bahwa kalau mau dengan anak saya, caranya cara Katolik semuanya. Tapi tidak perlu bahwa si prianya jadi Katolik, tidak perlu. Biarlah tuntunan roh yang membimbing, saya bilang. Karena siapa saya gitu. Tapi saya mau kesempurnaan berkat itu ada di Katolik. Semua fasilitas itu ada di Katolik. Sorry, ini iman saya bilang. Dan mereka setuju Romo. Romo bilang, oke kalau begitu, deal. Suster, bikin misa. Nah, puji Tuhan, saya bongkar lagi bukunya menjadi buku misa. Bapak Ibu sekalian, pulang dengan sukacita, saya sampaikan kepada putri saya, Gracia Maria. Gracia, tolong sampaikan kakak Dona bahwa latihan lagi, ubah lagi bukunya, nanti Bapak ubah dan seterusnya. Tolong sampaikan ke Rio bahwa kita misa. Rupanya Dona juga terkaget-kaget karena keluarga pria taunya pemberkatan. Nah, karena saya HP hilang, ya sudah saya nggak bisa komunikasi. Sekiranya saya HP ada, Dona komplain dan Dona bercucuran air mata, saya pasti ngalah. Nggak bisa lihat anak saya air mata kan? Tapi puji Tuhan, gara-gara HP saya hilang, ya sudah kami tidak berkomunikasi. Dia komunikasinya ke istri saya. Puji Tuhan, mama atau istri saya ini diterangi Roh Kudus. Jawabannya persis seperti yang saya pikirkan. Persis. Itu Allah dahsyat. Lalu Dona terima.
Malam harinya puji Tuhan semesta alam, tahu-tahu HP itu dikirim. Tidak tahu bagaimana HP itu ada di mobil, di sisi kanan istri saya yang bawa mobil. Padahal istri saya sudah mencari dari pagi sampai petang tidak ketemu-ketemu. Lalu istri saya WA kepada seseorang yang menemukan. Tolong kalau ketemu mobil HP suami saya dikembalikan ke alamat Jalan Permai 3 nomor 8. Karena HP itu kami butuh sekali. Kami punya acara yang harus butuh HP itu. Setelah doa jam 11:04 malam itu, istri saya bilang, Pak, kita cari lagi yuk. Dia telepon dari dalam rumah, saya keluar ke mobil, bunyi. Kling, 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 kling. Saya aneh, karena kok di sisi kanan mobil? Karena saya duduknya di sisi kiri. Sisi kanan tuh istri saya yang duduk, karena istri saya yang bawa mobil. Walah dahsyat. Tuhan mau menunjukkan kasih setia. Dahsyat. Siapa kami? Siapa kita? Itu berkat doa-doa para sahabat yang terus bertelut. Dari bulan Desember, Januari itu terus bergumul. Minta Tuhan Allah campur tangan. Bapak Ibu sekalian, itu sharing kecil saya bahwa pengorbanan itu bukti cinta. Dan bukti cinta juga kami suami istri merelakan anak kami diboyong pindah ke Jakarta Barat sana. Ya sudah, ini kami melepaskan dengan air mata. Toh seninya hidup. Ya, Bapak Ibu, ini momen yang sakral, momen yang menakjubkan. Semua terjadi hanya oleh karena kasih karunia. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oleh karena itu saya minta Bapak Ibu sekalian, saya sudah bilang tadi bahwa paling saya panjang 30-33 menit. Tadi kita mulai 20 lewat 9 menit, berarti saya baru pakai 26-25 menit. Nah silakan 45 menit, ada yang mau bertanya atau ada yang share meneguhkan, supaya kita saling meneguhkan satu sama lain. Terima kasih. Silakan buka, open. Saya kembalikan kepada yang empunya gawe. Ya, baik Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Siang boleh atas pewartaan yang dibawakan oleh Bapak Richard pada malam hari ini. Monggo dipersilakan, bisa dibuka mic-nya. Silakan, ada yang mau ikut sharing atau ikut menyaksikan bahwa oh iya luar biasa. Kasih Tuhan. Cinta itu butuh pengorbanan. Satu lagi, non Ira ya. Tema malam hari ini adalah tema terberat bagi saya. Ya Mbak Feby ya, ini tema terberat. Kenapa? Karena saya harus membuktikan pengorbanan saya juga gitu. Padahal 2-3 tahun belakangan ini itu ekonomi morat-marit. Pekerjaan tidak jelas. Saya harus mewartakan sesuatu yang berkorban. Wow. Berat sekali. Sangat berat. Sangat bertolak belakang. Tapi saya tetap mau menyatakan kemurahan Tuhan. Hanya oleh karena kasih kemurahan Tuhan. Ya. Dalam kehidupan yang amat sangat berat ini. Tuhan campur tangan. Tuhan campur tangan. Sehingga bagi saya, tema ini, perikop ini, sangat berat. Jadi ketika saya udah buat minggu lalu, saya bongkar lagi. Sampai dengan semalam, baru saya pastikan materinya ini. Dengan kesaksian seperti ini, dengan risiko bahwa ya kita malu-malu dikit lah. Bahwa kita menyatakan bahwa kita ini siapa? Bukan siapa-siapa. Tapi hanya oleh kasih karunia Tuhan, teman-teman yang bertelut berdoa, Tuhan cukupkan semuanya. Bahkan waktu saya bilang sama Bu Feby, saya undang semua tim PDKK untuk misa, Bu Feby bilang, Pak Richard, nggak salah. Semua, bukan tim saja. Semua, 49 orang, semua datang, nggak apa-apa. Kita siapkan semuanya. Tapi Tuhan Allah itu dasar. Tuhan Allah cukupkan semuanya. Allah baik. Terima kasih. Tuhan berkati. Ya, sungguh ya Pak Richard, Allah itu sungguh baik. Kita juga akan meneguhkan apa yang disaringkan oleh Pak Richard dengan satu pujian, sungguh Allah
sungguh baik, bahwa kasih Allah sungguh-sungguh telah terbukti ya Pak Richard ya. Seperti ya, sedikit sharing saya juga seperti itu, bahwa kasih Allah sungguh telah terbukti. Saya juga mempunyai sedikit satu sharing sebentar, bahwa Tuhan telah mengaruniakan semuanya. Puji Tuhan, dengan semua pengorbanan seperti yang Pak Richard tadi katakan, dengan bagaimana cara pengorbanan Tuhan Yesus yang telah dilimpahkan kepada kita, kita juga, saya benar-benar juga telah mengorbankan semuanya untuk kesuksesan anak saya. Puji Tuhan, hari Selasa kemarin anak saya sudah lulus dan memperoleh kesarjanaannya S1 Fakultas Ekonomi Akuntansi. Itu semua karena berkat kemurahan Tuhan. Kami sebagai orang tua hanya mencari dan semua untuk anak-anak kami. Itu semua kalau tidak ada kasih karunia Tuhan, sudah tidak tahu seperti apa. Itu juga seperti yang dirasakan Pak Richard, bisa mengantar putra-putrinya ke jenjang pernikahan. Seperti itu juga saya pada saat masih step by step membawa anak saya berhasil di dalam studinya. Itu semua karena kasih Allah dan anugerah yang begitu besar. Saya akan teguhkan dengan satu pujian bahwa satu kasih Allah sungguh telah terbukti. Kita mau bersyukur karena kasih-Nya teramat baik dalam kehidupan kita. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ya dan amin. Ketika Dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Kami mau menyatakan sekali lagi bahwa kasih Allah kita sungguh telah terbukti. Kasih Allah sungguh telah terbukti. Amin ya Yesus. Karena Dia yang telah menyerahkan anaknya bagi kita semua. Kasih Allah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Mari Bapak Ibu kita bersyukur untuk kasih yang sungguh melimpah di dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita tetap mengucapkan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Tuhan. Bersyukurlah karena kasih sayang. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah Tuhan. Selama hidupku ku sembah Tuhan. Nyatakan sekali lagi, selama hidupku ku sembah Tuhan. Dengan Tuhan, selama hidupku ku akan selalu menyembah Tuhan. Bapak Ibu, ini saatnya kita akan memberikan persembahan kasih yang terbaik untuk Tuhan kita. Kebaikan yang ku terima, pengorbananmu yang mulia, jadikan ku berharga. Kau terus menerima
Semoga persembahan ini bisa menjadi harum di hadapan-Mu ya Tuhan. Semoga persembahan kami semakin hari semakin baik. Dan kami selalu mengucap syukur atas semua yang telah Kau berikan kepada kami. Sebab hanya ini yang bisa kami persembahkan kepada-Mu. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang tercinta, terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini. Kita bersama di sini untuk berkumpul meski secara online dan kita kembali untuk memuji dan berdoa. Terima kasih untuk tim PDKK Kalpari yang selalu setia melayani hingga saat ini. Semoga pelayanan kita, pengorbanan kita benar-benar sampai menuju kemuliaan Tuhan. Ada beberapa pengumuman. Dekanat Bekasi akan mengadakan donor darah pada tanggal 14 Agustus di hari Minggu di jam 8 sampai dengan jam 11 siang. Bapak Ibu yang ingin menyumbangkan darahnya bisa mendaftar di kontak person yang sudah tersedia di dalam flyer atau bisa menghubungi saya. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasih, PDKK Kalpari akan mengadakan seminar pertumbuhan yang akan dimulai pada bulan September sampai dengan bulan November. 5 sesi dengan pengajar-pengajar yang luar biasa. Bapak Ibu, silakan mendaftar. Kontak person sudah tersedia di flyer ini atau bisa menghubungi saya. Seminar pertumbuhan ini gratis ya Bapak Ibu. Jadi kita tinggal mendaftar, tinggal mengikuti pengajarannya. Kita akan mendapatkan pertumbuhan iman kita, pertumbuhan pelayanan kita, semua yang akan bertumbuh semakin diberikan hanya untuk kepada Tuhan. Baik, kita akan jumpa lagi. Pada bulan September kita tidak ada PD online ya Bapak Ibu, karena kita akan mengadakan seminar. Jadi kita akan kembali lagi pada bulan Oktober. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk Bapak Richard yang telah hadir membawakan wartanya sungguh luar biasa. Kami semua sungguh sangat terberkati. Semoga Tuhan selalu memberkati keluarga Bapak Richard, memberkati pelayanannya. Terima kasih Pak Richard. Salam untuk Ibu dan anak-anak. Baik. Terima kasih untuk semuanya. Saya tidak bisa membaca semua, walaupun saya tidak menyebutkan namanya. Saya mengucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, seperti biasa kita akan membuat dokumentasi, kita akan berfoto bersama. Silakan dibuka kameranya.
Mari kita bergaya. Hitung aja dan hitung. 1, 2 Bebas gitu. gayanya. 1, 2, 3. Cekrik. 1 kali Sekali lagi. 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 Berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Ganti gaya. 1, 2. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua yang diberkati Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tuhan yang begitu baik kepada kita. Dia berikan anugerahnya dan cinta kasihnya kepada kita. Mari bersama kita katakan. Dia sungguh baik. Dia mati bagiku, dia mati bagiku, dan Tuhan Allah kekuatanku. Bersama dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, sungguh baik. Dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku, dan Tuhan Allah kekuatanku. Yang penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya, dan Tuhan Allah kekuatanku. Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku.